Halo teman-teman, kali ini kami mempresentasikan tentang paten dan hak eksklusifnya, yang anggotanya terdiri sebagai berikut. Di sini kami membahas soal konsep paten, hak eksklusif paten, syarat perlindungan paten, pelanggaran paten, penyelesaiannya dan kesimpulan dari hasil kami. Konsep paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas invensi penemuan di bidang teknologi untuk periode waktu tertentu, sehingga penemu memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, membuat, menjual, atau melisensikan invensinya kepada pihak lain. Dasar hukum paten. Di Indonesia, hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Perubahan terbaru tersebut dibuat menyesuaikan dengan perkembangan industri untuk meningkatkan perlindungan hak paten, serta mewajibkan pemanfaatan paten di dalam negeri untuk mendukung inovasi dan ekonomi nasional. Syarat-syarat paten. Baru invensi belum pernah dipublikasikan atau digunakan oleh orang lain sebelumnya. Inventif harus memiliki unsur inovatif dan bukan sekadar modifikasi biasa dari teknologi yang sudah ada. Dapat diterapkan dalam industri. Invensi harus dapat diproduksi atau digunakan dalam dunia industri atau bisnis. Manfaat paten. Pertama, melindungi hak penemu dari pembajakan atau penyalahgunaan teknologi. Kedua, mendorong inovasi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Ketiga, memiliki nilai ekonomi, karena paten bisa dijual atau dilisensikan. Salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten adalah aturan mengenai lisensi, wajib compulsory license. Lisensi wajib dalam hal ini dapat diberikan pada dua kategori pengguna, yakni pemerintah atau badan pemerintah atau pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh negara, dan pihak ketiga pribadi lainnya. Hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat eksklusif. Perbuatan-perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari si pemegang hak paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan atau kata lain manufacturing, penggunaan atau using dan penjualan atau selling dari barang tersebut dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimpor dan menyimpan atau stocking. Negara boleh mengatur perkecualian secara terbatas hak eksklusif yang tercakup dalam paten, asalkan perkecualian tersebut tidak secara tanpa alasan yang sah bertentangan dengan eksploitasi normal paten dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten, serta dengan tetap memperhitungkan kepentingan pihak ketiga. Mengacu pada Pasal 107, Angka 1 Perpu Ciptaker yang mengubah Pasal 3 Ayat 1 Jo, Pasal 2 huruf O Undang-Undang Paten, yaitu pertama, invensi yang baru novel tree. Invensi yang diajukan harus baru dan belum pernah diungkapkan dalam teknologi yang ada sebelumnya pada saat permohonan paten diajukan. Ketidaksamaan ini tidak hanya dilihat dari perbedaan sederhana, tetapi juga dari fungsi dan ciri teknis invensi dibandingkan dengan sebelumnya. Kedua, mengandung langkah inventif. Invensi mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik, merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Invensi harus dapat diproduksi atau digunakan dalam berbagai jenis industri atau kegiatan ekonomi. Artinya, invensi harus memiliki kegunaan praktis dan dapat diimplementasikan secara komersial. Kasus pelanggaran paten. 1. Latar belakang kasus. Pada tahun 2011, Apple menggugat Samsung atas dugaan pelanggaran paten desain dan teknologi pada produk iPhone dan iPad, seperti desain fisik dan antarmuka layar sentuh. Kedua tuduhan pelanggaran. Apple mengklaim bahwa Samsung meniru desain iPhone, termasuk bentuk persegi dengan sudut melengkung dan tampilan layar penuh. Ketiga, keputusan pengadilan. Pengadilan AS memutuskan bahwa Samsung telah melanggar sebagian paten milik Apple, meskipun ada beberapa klaim yang ditolak. Apple memenangkan sebagian gugatan dan menerima kompensasi. Keempat, signifikasi kasus.
Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan paten dalam industri teknologi dan bagaimana sengketa paten bisa memengaruhi posisi pasar perusahaan. Apple memenangkan lebih dari $1 miliar atas Samsung dalam putusan pengadilan AS yang besar. Berdasarkan hukum paten AS, kerugian akibat pelanggaran paten desain tidak sesuai dengan perhitungan kerugian akibat pelanggaran paten utilitas. Meskipun pemilik paten desain dapat memperoleh kembali seluruh keuntungan pelanggar, pemilik paten utilitas dapat memperoleh kembali keuntungan yang hilang atau royalti yang wajar. Hal ini menjelaskan mengapa putusan juri berdasarkan pelanggaran paten desain adalah 100 kali lipat putusan berdasarkan pelanggaran paten utilitas. Pada tahun 2016, Mahkamah Agung meninjau kasus ini dan memutuskan bahwa ganti rugi laba bersih karena pelanggaran paten desain tidak perlu dihitung berdasarkan produk yang dijual kepada konsumen. Sebaliknya, ganti rugi dapat dihitung berdasarkan hanya sebagian dari produk tersebut. Kesimpulan: hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat eksklusif. Perbuatan-perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari si pemegang hak paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan, manufacturing, penggunaan, using, dan penjualan seling dari barang tersebut, dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimpor dan menyimpan stocking, yang pada dasarnya hak paten memiliki manfaat itu melindungi hak penemu dari pembajakan atau penyalahgunaan teknologi, mendorong inovasi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan, memiliki nilai ekonomi karena paten bisa dijual atau dilisensikan.